Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel BP Hason. Kali ini saya akan membahas tentang AVR. Bagaimana biar AVR itu awet. Soalnya keluarin teman-teman kemarin pada gak berani beli AVR, takut kebakar, takut rusak, takut yang lain. Nah, ini saya akan kupas tuntas AVR, bagaimana biar AVR itu awet. Tapi sebelumnya kita unboxing dulu AVR. Nah, baru nih, ada kertasnya, ada plastiknya kok kertas, ada manual book cara pasangnya ya. Oke, terus sejenak kita akan kita mulai dengan sebenarnya AVR itu fungsinya untuk apa, terus bagaimana kok AVR itu bisa rusak ya. Kita akan kupas tuntas hari ini. Tetap di channel saya, ditunggu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sebenarnya AVR itu apa. AVR itu kepanjangan dari Automatic Voltage Regulator. Nah, cara bahasane wong Bojonegoro iki wis penstabil tegangan. Nah, jadi AVR itu fungsinya untuk menstabilkan tegangan, satu untuk itu. Yang kedua, AVR itu untuk sekaligus bisa untuk merubah HZ, bisa menaikkan atau menurunkan HZ. Nah, bisa menaikkan atau menurunkan HZ. Dengan catatan selama dia di ambang batas kerja AVR-nya, dia akan baik-baik saja. Tapi kalau kita menggunakan di luar batas kekuatan AVR itu, atau di luar kapasitasnya, ya cepat rusak. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu, ini saya menggambar skema generator atau dinamo. Biasanya teman-teman kita membahasnya, menyebutnya itu dinamo standar. Jadi kalau model STC itu seperti contohnya yang banyak dipakai teman-teman, merek-merek seperti General, Matahari, Dayu, yang STC yang ada bostelnya, yang ada bostel, yang ada kiproknya. Nah, ini saya gambarkan kiprok. Nah, kiprok ini itu yang menyuplai gulungan tengah atau file. Ini saya gambarkan filenya ini. Ini ibaratnya gulungan tengah, ada kutub positif dan negatifnya. Nah, AVR itu nanti sebagai pengganti kiprok. Jadi kiprok ini kerjanya diambil alih oleh si AVR. Nah, AVR ini tugasnya itu satu, dia itu menjaga strom atau voltase agar sesuai dengan tegangan yang sudah kita set. Contohnya kita set di tegangan 220 volt. Ya dia akan berusaha untuk tetap segitu terus walaupun kena beban, selama dia masih di ambang batas kerjanya. Sekali lagi ya, di ambang batas kerjanya. Jadi AVR itu punya ambang batas kerja. Jadi tidak bisa kita gimana ya? Kita amuk lah. Amuk ibu sono apa ya? Sembarang. Amuk lah, pokoknya diamuk. Diamuk. Gak boleh diamuk. Bosone wong Jonegoro gak oleh diamuk. Nah, jadi kalau sudah kita pasang AVR, nanti kiproknya dilepas. Nah, cara pasangnya ini. Insya Allah besok di part 2-nya saya akan praktek langsung ke dinamonya. Sementara ini teori saja. Di AVR ada plus, F main, R, N, LH. Ini punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, dia punya fungsi sendiri-sendiri. Langsung saja kita secara teori dulu ya cara pasangnya. Kabel yang biasanya kiprok itu kabelnya kalau nggak salah ada yang kiprok kabel 5, ada yang kiprok kabel 4. Seperti dinamo yang model lawas yang lama itu biasanya kiproknya kabelnya cuma 4. Yang 2 untuk output, yang 2 untuk input. Yang input ini dari tegangan
biasanya orang-orang nyebutnya tegangan stat. Nah, tiga kabel. Ini saya gambarkan 3 kabel. Ini dilepas. Nah, dilepas, nggak boleh digabung. Jadi cuma diisolasi, biarkan saja, nggak usah dipakai. Terus yang positif dari kiprok ini juga dilepas. Otomatis kiprok ini nggak usah dipakai. Jelas ya, kiprok nggak usah dipakai. Terus kabel yang plus ini kita tarik masuk ke F+. Nah, sini ya. F+. Ini masuk ke tegangan plus. Nah, F main juga sama. F main juga ke yang main. Ciri-cirinya kalau sudah tidak ada tulisannya di kiproknya, gampang. Bostel itu ada 2 toh. Ini cincin bostel ya, as. Ini kan cincinnya bostel gini, ada 2. Ada 2 cincinnya bostel. Yang ini laker, output, yang ini gulungan. Ini gulungannya. Nah, yang plus itu yang dekat dengan laker. Nah, yang berarti yang sebelahnya berarti positif main. Yang plus yang dekat dengan laker. Cara mencari kutubnya gulungan yang tengah gitu caranya. Nanti setelah ketemu kutubnya silahkan dihubungkan jadi F plus ke yang plus, F main ke yang F main. Nah, ini ya. Terus untuk saran saya lebih bagus itu yang masuk ke tegangan AVR itu voltasenya 2, jangan pakai 1. Sebenarnya bisa pakai 1 sesuai di manual book tadi. Yang N ke N, berarti N dapat tegangan output N. Ini tegangan out 220 ya teman-teman. Tegangan out 220 volt atau 380 volt. Nah, kalau 2 kabel kita cuma ambil salah satu saja, umpamanya R, tegangan R dimasukkan ke tegangan R. Bisa. Tapi menurut saya lebih bagus gini. Antara N dengan L ya, kelihatan ya. N dengan L ada jumperannya. Jumperan ini nanti kita ambil. Nggak usah dipakai. Kita lepas. Terus kabelnya ambil dari sini. R dihubungkan ke R. Nah, yang H dihubungkan terserah, bisa ke T, bisa ke S. Yang L nggak usah dipakai. Yang L nggak usah dipakai dulu. Yang L nggak usah dipakai dulu. Nah, lanjut. Terus kita coba langsung. Bisa kita bunyikan dinamonya. Bisa kita bunyikan. Oke teman-teman, sebelum dibunyikan kita cek dulu apakah sudah benar. Dicek kabelnya ini benar, sambungannya seperti ini. Yang 3 ini diputus, nggak usah dapat apa-apa, maksudnya dibiarkan saja. Bisa langsung kita coba, kita nyalakan dieselnya atau generator kita. Kita nyalakan, nggak usah terlalu besar gasnya. Nanti biasanya lampunya yang merah ini nyala dulu. Dia kalau mau keluar tegangan ini biasanya nyala dulu lampu merah. Nyala, terus tegangannya umpamanya keluar. Nah, permasalahannya kalau tegangannya nggak keluar bagaimana mas? Nah, gampang, kalau tegangannya nggak keluar gampang. Bisa pakai adaptor atau bisa pakai aki. Nah, tegangan F main dan F plus ini kita kasih tegangan dari adaptor atau aki sebesar 12 volt. Jadi kita pancing istilahnya gitu. Kita kasih diesel, kita nyalakan pelan saja, lalu kita kasih tegangan sebentar. Jangan lama-lama, 1 detik saja. Cuma istilahnya ditutul gitu aja, 1 detik gitu aja. Nanti tegangannya bisa keluar. Ini lampu ini nyala. Setelah lampu ini nyala, kita naikkan gas sampai HZ itu terbaca 50. Ya, 50 HZ. Nah, kita jangan terburu-buru kok voltnya nggak pas mas. Umpamanya voltnya di bawah 200 atau di atas 220. Nggak apa-apa.
yang penting hazardnya dapat 50 dulu. Jadi gasnya itu kita gas, dieselnya kita gas dulu sampai hazard 50. Setelah hazard ini 50, kita setel trim pot valve yang bagian ini. Kita setel dulu sampai tegangannya yang kita butuhkan. Biasanya kalau saya tegangannya itu saya set di 225 sampai 230 volt. Ini terserah Anda masalah tegangan ini. Jadi masalah tegangan terserah Anda. Anda mau ngeset berapa itu terserah Anda. Tapi saya sarankan itu ya ini 225 sampai 230. Biasanya saya sekitar 227 sampai 226. Oke, sekian penjelasannya untuk pemasangan AVR. Ditunggu part 2-nya, saya praktek langsung sama dinamonya. Nah, terus setelah keluar tegangannya, kita matiin dulu diesel itu. Kita cek. Jadi gulungan semua itu kita pegang, ada yang panas atau enggak. Kita cek dulu. Terus dioda ini, di yang belakang dioda, yang depan kan yang depan ini teriak kalau nggak salah namanya SCR. Nah, yang depan ini SCR namanya. SCR ini kita pegang dua pendingin ini, apakah panas atau tidak. Kalau panas berarti ada yang mungkin dinamanya ada yang nggak normal. Nah, catatannya dinamo kalau mau bagus ya, catatannya ini saran, ini nggak ada di secara resminya, nggak ada. Saran saya, dinamo yang bisa di AVR itu cuma pada waktu tegangan 220 volt. Sebelum di AVR loh ya, ini 220 volt itu hazardnya antara 45 sampai paling atas itu 53 hazard. Jadi hazard paling bawah mana 220 volt dinamo ini sampean, hazardnya cuma 45. Enggak apa-apa di AVR, bisa bagus. Terus punya teman lain 220 volt hazardnya ketemu 47 bisa, atau ketemu 50, atau ketemu 52. Pokoknya maksimal nek saya hanya berani AVR maksimal tertinggi 53. Kalau bisa jangan dihindari lah, jangan sampai meng-AVR itu di atas 53. Karena ada sebabnya. Karena AVR ini akan terlalu besar bebannya. Contohnya seperti ini. Sampai kan mau hazard 220 volt, mau hazard umpamanya 50. Nah, hazard awal 53. Berarti secara logika file ini akan diberi tegangan oleh AVR di atas tegangan semula awal. Tegangannya kita lanjut teman-teman. Jadi nek saya jangan meng-AVR di atas 53 karena resikonya menurut saya terlalu besar. Biasanya cirinya dinamonya itu panas, anget atau panas. Suhunya agak tinggi lah. Karena nek sampean 53 Hz itu sampean AVR, kalau sampean ambil waktu kerja itu hanya 52 atau 51, maka file ini akan diberi tegangan oleh AVR di atas tegangan awal. Jadi pokoknya tegangan awal untuk masuk ke sini 90 volt, pokoknya 90 volt dapat tegangan 220 volt. HZ 53. HZ-nya 53. Maka kalau saman set di 220 volt, saman kasih saman set HZ 51, maka tegangan ini akan dinaikkan otomatis oleh AVR tersebut, oleh AVR ini, agar tegangannya bisa 220. Berarti otomatis file ini diisi tegangan yang lebih tinggi. Otomatis kalau lebih tinggi filenya panas. Makanya itu hati-hati. Jadi tidak semua dinamo bisa di AVR. Tapi kalau dinamo itu ori, gulungannya masih pabrik, saya jamin 100% bisa di AVR semua. Yang jadi permasalahan kan kalau sudah
gulungannya tidak ori. Di situ permasalahannya. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut teman-teman tentang bagaimana AVR itu bisa awet. Nah, ini saya gambarkan skala. AVR itu bekerja rata-rata loh ya. Kalau yang 20 ampere seperti ini, itu biasanya kalau saya cek itu dia bekerja tegangan di bawah Hz di bawah 44 Hz dia baru off, AVR off. Jadi AVR ini bagusnya ada sistem proteknya teman-teman. Begitu Hz di bawah ambang batasnya, ambang batas kemampuan AVR. Kenapa kok pabrik membuat sistem seperti itu? Karena pabrik mencegah kerusakan antara AVR atau dinamo. Kalau tidak ada sistem protek, walaupun dinamo itu diputar pelan oleh diesel, dia tetap mengeluarkan tegangan 220 volt. Dengan catatan berarti strom file yang tadi diisi tegangan lebih tinggi oleh si AVR-nya. Itu kan bisa mengakibatkan kalau AVR-nya yang rusak, ya dinamonya yang rusak gitu. Jadi pabrik memberi proteksi. Biasanya protek itu akan nyala sekitar Hz 44 atau enggak 45. Nah, sekarang permasalahannya teman-teman kalau malam biasanya kan dieselnya diturunkan putarannya. Alasannya biar solarnya atau BBM-nya enggak boros. Sebenarnya juga sah-sah saja kita pakai AVR, kita turunkan tegangannya, tapi ada teorinya, nggak diawur gitu, bukan, ada teorinya ya ini, kita harus melampaui titik bawah batas AVR ini kita lampaui. Jadi kalau menurunkan putaran mesin diesel, kalau bisa harus mendekati harus di bawah ambang batas ini. Nah, cirinya bagaimana, Mas? Kan AVR ini kan biasanya dimasukkan di dalam panel dinamo atau generator yang bagian atas. Berarti kan nggak kelihatan dari luar. Cirinya kalau dia sudah off atau proteknya itu nyala, maka sampean kecilkan gasnya, voltnya juga akan turun. Jadi protek nyala, cirinya itu volt, Hz mau turun semua. Selama belum mau turun voltnya, sampean kecilkan terus toh sampai di bawah 50 Hz terus, itu nggak bakalan mau turun dia AVR. Kalau belum terlewati batas ambangnya. Nah, ini teman-teman kadang salah kaprah. Biasanya menurunkan itu nggak peduli, yang penting Hz-nya ketemu 47 paman. Padahal voltnya masih di 220. Lah itu yang bahaya. Itu kalau nggak AVR-nya yang rusak, ya dinamonya yang rusak. Lama kelamaan ya, jangka panjangnya itu. Lah bagaimana, Mas? Yang benar ya diturunkan gasnya sampai voltnya mau turun. Nah, permasalahannya kalau Hz terlalu rendah kan ya eman-eman kayak lampu, kayak DVD, kayak power kan juga terlalu bahaya. Soalnya untuk mengejar ini. Nah, ini bisa kita setel di sini. Yang trimpot yang atas ini ada segelnya, kita buka. Cara penyetelannya, gasnya kita turunkan dulu sampai mau Hz yang kita inginkan agar AVR itu off. Contohnya di 47 Hz. Jadi gasnya kita turunkan di 47 Hz. Lalu trimpot ini kita buka segelnya, kita puter sampai lampu LED-nya ini mau nyala. Bukan kedip-kedip loh ya, mau nyala. Lah itu pasti off dia. Dia mau off. Kalau tidak kita setel, biasanya off-nya terlalu rendah. Bisa di 43, bisa di 40 Hz dia mau off, dia baru mau off. Lah itu yang bahaya. Jadi kesimpulannya kalau AVR itu mau awet, satu,
kalau mengecilkan waktu malam itu harus di bawah ambang batas protek. Berarti protek harus nyala. Ciri-cirinya volt dan HZ mau turun, dikecilkan dieselnya, volt juga mau turun. Itu caranya, cirinya. Yang kedua, AVR kalau mau awet, dieselnya jangan di blayer bos. Kalau nyalangan diesel biasanya kan di blayer itu, di gas gitu. Nah, jangan digas. Biarkan, kalau membesarkan diesel ya pelan-pelan saja, nggak usah digas. Biasanya orang-orang itu sering lupa kalau waktu diesel itu diservis. Jadi diesel itu diservis itu di blayer atau digas sama servisnya, wah bisa kacau itu. Kasihan AVR sama dinamonya ya. Jadi itu tips dari saya biar AVR awet. Kalau malam, kalau ngecilkan harus di bawah ambang batas. Terus kalau ambang batas terlalu rendah, bisa kita setel lewat trimpot yang ini. Terus yang kedua, AVR jangan di blayer bos diesel ya, jangan di blayer. Oke, kita lanjut pembahasan kita malam ini. Terus bagaimana memilih AVR yang tepat untuk dinamo kita? Nah, ini yang pertanyaan banyak dari teman-teman. Gini ya, AVR itu punya kapasitas ampere seperti ini, G20 ampere. Ini maksimal 20 ampere, tapi di peak sama fuse-nya cuma 15 ampere. Berarti logikanya ya kita anggap ini 20 ampere saja nggak apa-apa. Nah, bagaimana memilihnya? Di dinamo itu ada seperti emblem atau plat data di dinamonya. Nah, plat data ini kita lihat, kita cari arus kebutuhan file. Biasanya kata-katanya itu exit vol. Nah, exit volnya ini berapa? Nanti ketemu volt sama ampere data nih. Ada volt, ada ampere. Nah, nanti ampernya ini yang kita lihat. Pamannya di 20.000 itu biasanya ampernya cuma sekitar 6,4 kalau nggak 8 sekian ampere. Nah, berarti kalau kita kasih AVR 20 ampere, berarti insya Allah awet. Karena apa? Kapasitasnya jauh di atas kapasitas dinamonya. Nah, kalau mau nyari AVR yang tepat untuk dinamo kita, itu tips saya. Jadi exit voltnya dilihat, di situ akan ada data volt dan ampere. Yang kita lihat ampernya ini berapa. Jadi biar kita gak salah kaprah tentang AVR. Terus lagi, bagaimana agar kita bisa AVR ini tetap awet. Mau kita kan seperti itu, awet. Yaitu caranya tadi, memilih AVR yang pas sesuai ampere. Jangan di blayer. Terus kalau malam, kalau mengecilkan harus di bawah ambang batas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak di channel saya. Insya Allah saya bikinkan part 2-nya, pemasangan AVR langsung pakai dinamo ya. Saya tunggu subscribe, komen, dan like-nya di channel saya BP Hason. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.